Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Sarof Richard sebagai tersangka. Sarof diduga menerima suap dari Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur, dalam penanganan kasus pembunuhan Didi Sera di tingkat kasasi. Suap ini sebagai upaya tetap menetapkan Ronald Tanur tidak bersalah pada tingkat kasasi. Kuasa hukum Ronald Tanur menyampaikan ke Sarof akan menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung serta fee 1 miliar rupiah bagi Sarof. Di rumah Sarof, penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang dan emas seberat 51 kg. Pemirsa, Sarof Richard menjadi sorotan publik karena diduga berperan sebagai perantara suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahman dengan Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dia sendiri berstatus sebagai pensiunan pejabat tinggi di Mahkamah Agung pada Januari 2022. Status kepegawaian Sarof saat ini masih aktif diketahui sebagai pegawai negeri sipil. Dia menduduki jabatan terakhir di Mahkamah Agung sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan. Sarof juga pernah menjabat Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Umum di Mahkamah Agung. Direktorat ini ikut berperan dalam pengambilan keputusan, mutasi, dan promosi seorang hakim. Pria kelahiran Sumeneb, Madura ini juga pernah menjadi produser eksekutif film Sang Pengadil. Film ini sudah tayang di bioskop sejak 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Kejagung juga resmi menetapkan 3 hakim, yakni Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Setelah dilakukan pemeriksaan, jaksa penyidik menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH, dan M serta pengacara LR sebagai tersangka. Kohar mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Pada tersangka juga langsung dilakukan penahanan. Setelah dikembangkan, Kejagung juga menangkap Sarof Richard selaku pensiunan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Dia diduga terlibat dalam pemufakatan jahat untuk memberi suap kepada 3 hakim agung guna pembebasan Ronald Tanur di tingkat kasasi. Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan pasal 5 ayat 2 junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf E, junto pasal 12B, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 junto pasal 6 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.